Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan membahas tentang sistem persamaan linier. Subbab yang akan kita bahas yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel disebut juga dengan atau disingkat juga dengan SPLDV. Sebelumnya, saat sekolah menengah pertama, kalian telah dijelaskan atau telah diterangkan tentang persamaan linier. Nah, apa sih perbedaan persamaan linier dan sistem persamaan linier? Untuk persamaan linier tersendiri, misalkan saya memiliki 2x ditambah 3y sama dengan 6. Ini merupakan persamaan linier karena disimbolkan dengan sama dengan. Kemudian, untuk persamaan linier memiliki himpunan penyelesaian berupa garis lurus. Misal ada koordinat di sini, koordinat x dan y. Kita masukkan angka, misal kita memiliki nilai x-nya angka 1, 2, dan 3. Maka untuk menemukan nilai Y, kita dapat substitusikan angka 1 ke dalam persamaan. Yang pertama, 2x tambah 3y sama dengan 6. Kita substitusikan angka x yang pertama, 2 kali 1 yaitu 2. 3x sama dengan 6 dikurangi 2, berarti 4. Berarti y-nya adalah 4/3. Misal kita buat di sini ya. 4/3 berarti kira-kira di sini 4/3. Kemudian kita masukkan angka 4/3. Nah, angka yang x-nya yang bernilai 2 kita masukkan, berarti 2 kali 2 itu 4 ditambah 3y. Berarti 3y sama dengan 6 dikurangi 4, berarti 2/3. Y-nya adalah 2/3. 2/3 itu berarti di bawah di sini. 2/3. 2/3. Kemudian, X yang ketiga adalah 3. 2 kali 3 yaitu 6. 3Y sama dengan 6 dikurangi 6. Jadi, Y-nya adalah 0. Berarti letaknya di sini. Kita buat untuk bentuk dari grafiknya, bagaimana bentuknya? Yang pertama 1,4/3, berarti letaknya di sini. Yang kedua 2,2/3, berarti letaknya di sini. Dan yang ketiga 3,0 ya. 3,0 berarti letaknya di sini. Maka dapat dibuat dengan garis lurus. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan linier itu bentuknya adalah bentuk garis lurus. Kemudian setiap titik yang ada pada garis lurus ini akan memenuhi sebuah persamaan. Sehingga jika ditanya himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,4/3, kemudian 2,2/3, dan 3,0. Bagaimana dengan sistem persamaan linier? Untuk sistem persamaan linier terdiri dari dua persamaan linier. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam slide berikutnya. Sistem persamaan linier yang akan kita bahas terbagi menjadi dua, yaitu 2 variabel dan 3 variabel. Untuk video ini kita akan bahas 2 variabel. Yang pertama, sistem persamaan linier 2 variabel. Bentuk umumnya bentuknya seperti ini. AX ditambah BY sama dengan C. Di mana A, B, C anggota bilangan real. Jadi dari negatif sampai dengan positif. Dengan catatan bahwa A dan B tidak sama dengan 0. Jika A dan B-nya 0, maka dia tidak terbentuk sistem persamaan liniernya. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel? Ini ada beberapa cara. Yang pertama, cara grafik. Yang kedua, substitusi. Ketiga, eliminasi. Keempat, gabungan, substitusi, dan eliminasi. Dan yang kelima, menggunakan cara determinan atau aturan Cramer. Nah, untuk determinan, ini ada babnya sendiri. Jadi ada video tersendiri untuk determinan. Jadi, tidak dibahas pada video kali ini. Kita masuk ke dalam soal untuk lebih memahami bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel. Untuk yang pertama, bagaimana cara menyelesaikannya dengan cara grafik. Di sini saya telah menyediakan satu buah soal
dan kita akan menyelesaikan secara bersama-sama. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurangi y sama dengan 6, ini persamaan yang pertama, dan 3x ditambah y sama dengan 4, ini persamaan kedua. Bisa menggunakan tabel, kalau menggunakan tabel caranya seperti ini. Kita gunakan misal tabel dengan x-nya yaitu negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita buat tabelnya. Tabel untuk yang persamaan yang pertama. Jika x-nya adalah negatif 1, maka y-nya adalah 2 dikali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 pindah ruas berarti jadinya ditambah 2. 6 ditambah 2. Namun di sini negatif y sama dengan 8, y-nya berarti negatif 8. Kemudian kita masukkan angka 0. 2 dikali 0 itu 2 kali 0 itu adalah 0, dikurangi y sama dengan 6. Berarti hasilnya adalah y-nya negatif 6. Kemudian jika x-nya 1, maka hasilnya adalah negatif 4. X-nya 2, hasilnya adalah negatif 2, dan X-nya 3, hasilnya adalah Y-nya adalah 0. Nah, kemudian kita coba untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, X-nya nilainya sama. Untuk yang kedua, persamaan kedua yaitu 3X ditambah Y sama dengan 4. Kita substitusikan nilai negatif 1-nya ke dalam persamaan yang kedua ini. 3 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 kita pindah ruaskan menjadi, jadi positif 3. Jadi 4 ditambah 3, yaitu 7. Hasil Y-nya adalah 7. Kemudian jika X-nya 0, Y-nya nilainya 4. X-nya 1, Y-nya nilainya 1. Jika X-nya 2, negatif 2. Jika X-nya 3, hasilnya adalah negatif 5. Dengan menggunakan cara tabel, kita dapat mengetahui langsung bahwa yang sama itu adalah titik 2, negatif 2. Hasilnya sudah kita ketahui bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 2. Namun, kita juga dapat menggunakan cara titik potong. Nah, cara titik potong caranya sebagai berikut. Misalkan kita ketahui titik potong untuk mencari titik potong sumbu X. Ini artinya Y-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan untuk persamaan pertama 2. X min 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 3. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, yang dimana X-nya adalah 0. Berarti 2 dikali 0 min Y sama dengan 6. Berarti Y-nya adalah negatif 6. Kemudian kita gunakan untuk yang persamaan yang kedua. Titik potong sumbu X. Y-nya adalah 0. Berarti 3X ditambah 0 sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4/3. Kemudian titik potong untuk sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0, berarti 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 4. Hasilnya Y sama dengan 4. Dengan demikian, jika kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk yang warna hijau ini, dari 2X min Y sama dengan 6. Kita lihat di sini X-nya 3, Y-nya 0, kemudian Y-nya negatif 6. Kemudian, untuk yang persamaan kedua, warna biru, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 4. Dengan titiknya adalah 4/3, di sini ya kira-kira 4/3, dan Y-nya adalah 4. Berarti sampai di bawah sini, tapi ini tidak terlihat. Jadi tidak masalah.
Jadi beginilah untuk cara menggunakan grafik.